Kepedulian masalah lingkungan dan penghijauan. Berdasarkan data Indeks Pengembangan Manusia tahun 2000, meliputi capaian pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, dari 174 negara, Indonesia menduduki peringkat 112. Mutu sumber daya manusia tentu ada kaitannya dengan kualitas pendidikan yang didapat. Lagi-lagi, untuk kualitas pendidikan, Indonesia hanya bisa menembus peringkat 119 dunia. Sungguh ironi. Desa Lubuk Kertang ini ada acara. Akses pendidikan yang sulit dan kurang merata adalah salah satu faktornya. Sampelnya Desa Lubuk Kertang, lembaga pendidikan di sini hanya sebatas SMP. Jika ingin lanjut ke jenjang berikutnya, harus pergi keluar desa. Tingkat pendidikan di sini masih rendah. 70% masyarakatnya hanya mengenyam pendidikan sebatas sekolah dasar. Usai jam sekolah, proses belajar pun selesai. Tidak tersedia wadah pendidikan tambahan lain di luar jam sekolah. Kami persilakan untuk foto bersama kembali. Kondisi ini lalu mengundang perhatian dari sejumlah relawan Scholarship Hunter Sumut, SHS, untuk membangun sebuah taman baca masyarakat. Sebagian dari mereka adalah putra-putri Kabupaten Langkat, dan bersama 20 mahasiswa dari berbagai daerah lainnya, sudi mengabdi di sini selama hampir sepekan. Sebagai komunitas yang bergerak dalam ranah pendidikan, kali ini mereka punya misi menyebarkan pendidikan bagi masyarakat terpencil. Mengupayakan agar pendidikan dan semangat literasi bisa tumbuh di tengah akses yang sulit didapatkan oleh masyarakat. Adik-adiknya. Boleh. Nah, kita kedatangan tamu nih. Ganteng kan abangnya? Kita kedatangan tamu dari DAITP. Ada Bang Riza. Ayo. Halo adik-adik. Ayo membaca. Hai. Lubuk Kertang. Oke, semangat kan Bang? Semangat ya. Mungkin boleh dong berbagi cerita kenapa sih akhirnya mau mengabdi di Desa Lubuk Kertang sendiri? Emang seperti apa sih fenomena yang ada di Desa Lubuk Kertang sendiri? Nah, awalnya nih kemarin memang awalnya karena jatuh cinta sama Desa Lubuk Kertang. Beberapa kali bawa kawan-kawan dari luar Langkat itu ke Lubuk Kertang, ke wisata mangrove. Jadi jatuh cinta sama tempatnya, cari-cari tahu tentang daerah sini, cerita-cerita sama anak-anak waktu itu. Ternyata mereka memang daya tarik baca. Jadi tanya, di sini ada nggak taman baca? Nggak ada. Dilihat juga internet, sini warung internet kan juga nggak ada warnet. Nah, tanya perpustakaan juga nggak ada. Jadi mereka karena memang akses jalan yang jauh gitu. Ini kan memang kondisinya jauh dari kota. Jadi mereka mau ke warnet juga sulit, mau ke perpustakaan juga tidak ada. Nah, jadi kita mau memutuskan dari kawan-kawan Scholarship Hunter Sumut, kita pengen mengabdi di sini. Tetapi kita tetap dengan prinsip kita mengabdi dengan literasi dan keterampilan diri. Jadi kita pilihlah Desa Lubuk Kertang. Nah, Oke. gitu. Nah, itu kan alasan kenapa memilih Desa Lubuk Kertang ya. Nah, namun kalau alasan pribadi Tika sendiri ya, kenapa akhirnya terketuk hatinya untuk mau berbagi ilmu pengetahuan, berbagi sama adik-adik di sini? Nah, kalau pribadi Ika memang penyuka anak-anak gitu kan, suka sama anak-anak. Terus melihat anak-anak ini memang potensinya kalau kita tidak biasakan, tidak budayakan dari kecil untuk membaca, maka besarnya juga mereka akan jauh dari buku. Dan ketika kita udah survei di sini, udah sampai di sini, ternyata benar gitu. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa baca, walaupun mereka sudah menjenjang. Faktanya tidak sebanyak yang bisa baca ya. Ya, ada yang sudah bisa membaca dan ada juga yang
belum. Padahal mereka sudah kelas 3, kelas 2 dan bahkan udah SD-nya udah tinggi gitu. Cuman memang kemampuan membacanya itu kurang. Mengabdi di sini kan tentunya tidak terus-terusan ya di pelosok bahari di sini begitu ya. Apakah dari kegiatan ini mungkin nanti ada lagi kelanjutannya ataupun mungkin bimbingan dari teman-teman lain ke depannya seperti itu? Nah, kita memang tidak ingin mengabdi hanya sekedar mengabdi 5 hari atau beberapa hari saja lalu tidak ada bekas. Jadi setelah pulang dari sini kita tetap bakal kembali. Sebulan sekali kita tetap mengutus relawan untuk tetap mengajarin anak-anak, tetap pantau anak-anak gitu, dan kita tetap mensuplai buku. Jadi ketika ada orang yang donasi buku, kita suplai buku ke sini gitu. Jadi kita tidak hanya mengabdi terus melupakan, tidak, tapi kita tetap follow up sampai akhirnya nanti mereka sudah tidak membutuhkan kita lagi. Kenapa mereka tidak membutuhkan? Karena mereka sudah mandiri gitu, mereka sudah mampu dan sudah siap untuk bersaing secara global. Semakin banyak belajar tentang nilai kehidupan akan meningkatkan kualitas diri menjalani hidup sebagai manusia. Nah, ilmu-ilmu tentang kehidupan terkadang tidak hanya diajarkan dalam sepetak ruang kelas. Lewat interaksi, komunikasi, ekspresi, kita bisa belajar lebih banyak. Sulitnya akses dan minimnya wadah pendidikan lantas tidak memudarkan semangat mereka untuk terus belajar. Sebaliknya, harusnya semakin kuat. Dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, maka masyarakat harus berdaya. Para relawan muda ini juga mengajarkan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan keterampilan yang diajarkan disesuaikan dengan apa yang tersedia dari alam Lubuk Kertang. Usaha pemberdayaan dengan membekali mereka suatu keterampilan juga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan sekaligus. Jadi ngasih banyak boneka, datang main kepengen punya boneka. Kasih lagi ya boneka. Tapi waktu udah Kabupaten Langkat dikenal dengan semangat keislamannya sejak masa kerajaan Sultan Melayu Langkat. punya boneka baru. Banyak ulama dan cendekiawan besar lahir dari tanah ini. Semangat ini pula lah yang masih hidup di sanubari masyarakatnya, memakmurkan balai-balai pengajian. Berkisah tentang sosok-sosok Rasul dan memetik pesan atau ajaran agama di dalamnya. Bangun tuh belum punya boneka. Kini belajar agama pun menjadi sangat menyenangkan bagi mereka. Satu pemandangan yang dirindukan dari kehidupan anak-anak desa. Boneka Doraemon, aku pengen tunjukin sama Nia. Nia, aku punya boneka baru. Nia, aku punya boneka baru. Lubuk Kertang sudah kaya dengan alamnya. Penduduknya hidup dari sumbangan alam yang begitu besar. Tinggal seberapa sumber daya manusia dari desa ini mampu menjaga dan mensyukuri nikmat dari alam desa Lubuk Kertang. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.